Kembali bersama kami, pemerintah resmi menghapus cuti bersama Natal pada 24 Desember mendatang. Penghapusan cuti bersama untuk mengantisipasi gelombang ketiga COVID-19. Ya, pemerintah menetapkan untuk menghapus cuti bersama Natal 2021 sehingga pada tanggal 24 Desember tidak ada libur tanggal merah seperti tahun-tahun sebelumnya. Ditiadakannya cuti bersama Natal 2021 tertuang dalam surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. Penghapusan cuti bersama untuk mengantisipasi gelombang ketiga COVID-19. Libur yang berkepanjangan itu akan terjadi lonjakan COVID-19. Pada saat ini COVID memang landai, tetapi ancaman gelombang ketiga itu tetap menghantui atau tetap kemungkinan ada. Tentunya langkah diambil untuk melindungi rakyat Indonesia. Ya, jelang libur Natal dan Tahun Baru diprediksi mobilitas masyarakat meningkat berdasarkan survei Balitbank Kemenhub 19,9 juta orang melakukan perjalanan di wilayah Jawa Bali, sementara 4,5 juta orang di wilayah Jabodebek. Tempat wisata kini mulai ramai pengunjung menyusul pelonggaran pasca penurunan level PPKM. Jelang libur Natal dan Tahun Baru diprediksi mobilitas masyarakat meningkat. Berdasarkan survei Balitbank Kemenhub, 19,9 juta orang diperkirakan melakukan perjalanan saat libur Natal dan Tahun Baru di wilayah Jawa dan Bali. Sementara 4,5 juta orang di wilayah Jabodebek. Untuk mengantisipasi gelombang ketiga COVID-19, pemerintah menghapus cuti bersama Natal pada 24 Desember 2021. Langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah agar Indonesia masuk fase endemi. Pemerintah kini berjuang keras mencegah lonjakan kasus COVID-19 di masa libur Natal dan Tahun Baru. Jika berhasil, Indonesia bisa masuk status endemi. Mengenai hal ini, Presiden memberikan arahan tegas kepada kami semua untuk segera mengambil langkah terkait keputusan dan kebijakan mengenai hal ini dan merancang agar tidak ada peningkatan kasus akibat libur Natal Tahun Baru. Yogyakarta menjadi salah satu destinasi favorit bagi para wisatawan. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 akibat tingginya mobilitas warga, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyatakan mobilitas masyarakat dibatasi dengan protokol kesehatan ketat. Kita nggak bisa membatasi siapa yang mau datang dalam jumlah berapa, ya nggak bisa. Tapi kan tidak terjadi lagi seperti kemarin karena ditutup sebelum subuh. Bis yang dhuwur, bis yang jero. Sekarang kan nggak terjadi karena memang sudah dibuka. Gitu. Seiring dengan penurunan level PPKM di Yogyakarta, sejumlah destinasi wisata dipadati para wisatawan. Pengelola wisata memperkuat penerapan protokol kesehatan bagi para wisatawan agar tidak timbul klaster baru COVID-19. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya, dan kita masih berbincang dengan Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander Kaginting. Dok, kita lanjutkan, namun di kesempatan ini saya ingin bertanya terkait mengenai penghapusan cuti bersama ini. Apakah ini langkah yang tepat? Karena kita tahu bahwa gelombang ketiga ada di depan mata dan ada yang menyebutkan bahwa Desember ini adalah ujian kita. Ya, yang perlu disampaikan ke masyarakat adalah bahwa kondisi pandemi COVID-19 belum sepenuhnya hilang. Baik. Kendati pun sudah ada pelonggaran, kemudian ada pemulihan di dalam sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Dan libur akhir tahun, khususnya dari Natal dan Tahun Baru, ini terantisipasi bahwa ini nanti akan jadi pergerakan manusia yang cukup besar, sebagaimana tadi yang disampaikan. Oleh karena itu memang pemerintah melakukan langkah antisipasi, memangkas cuti bersama libur 24 Desember, di mana itu sudah dituangkan dalam surat keputusan bersama 3 menteri, dan kemudian juga pegawai negeri mengambil cuti pada momentum hari libur tersebut, berdasarkan surat edaran Menteri PAN-PB yang sudah melakukan pembatasan kegiatan sehingga diakumulasi tumpukan orang yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat, khususnya yang jarak jauh. Kemudian gerakan ini juga disampaikan ke masyarakat bahwa kita melaksanakan semua itu di tempat masing-masing, tapi pada kondisi pemerintah tidak ada yang melarang untuk orang libur.
Tetapi pemerintah menyampaikan bahwa peluang terjadinya infeksi, peluang terjadinya transmisi itu akan tinggi kalau terjadi mobilisasi. Sehingga oleh karena itu pemerintah berharap supaya masyarakat tidak pulang kampung dan jangan berpergian kalau memang tidak perlu. Kecuali kalau perlu, maka tentu akan ada pemeriksaan yang bersyarat yang akan diterapkan baik di perjalanan darat, perjalanan udara maupun perjalanan laut. Dan kemudian saat perjalanan menerima dosis pertama. Kemudian itu PCR dan yang tidak antigen. Baik, Dok, kita bicara mengenai pengalaman kita beberapa waktu lalu ketika ada libur panjang, lalu angka juga melonjak diikuti dan ini yang kita takutkan. Kalau dibalik seperti Juli lalu, Dok, itu kan cukup tinggi bahkan puncaknya dan Desember ini juga diprediksi. Tadi walaupun pemerintah tidak melarang orang untuk berpergian untuk liburan, namun ada seperti ketakutan bahwa Juli akan terjadi seperti itu. Dari Anda sendiri, bagaimana persiapan melihat Desember ini? Ya, jadi yang harus kita lihat kalau kita kemarin di Juni-Juli kita mewaspadai dengan Delta virus, merupakan varian dari COVID itu, maka ada juga fakta-fakta yang mengarahkan bahwa kemungkinan ada varian baru lagi dari Delta Plus yang disebut dengan AY4.2. Jadi ini sudah ada di berbagai negara tetangga. Tapi untuk ini pemerintah sudah melakukan pencegahan dengan berbagai strategi yang berlapis tentang screening di pelaku perjalanan internasional yang sudah diatur di SE Satgas dan juga SK Satgas mengenai karantina, dan kemudian juga SE Satgas dengan adendumnya untuk pembatasan mobilitas pelaku perjalanan dalam negeri. Jadi ini semua sudah di bandara maupun di terminal maupun juga di pelabuhan laut. Pembatasan dan screening ini tetap bisa berjalan dengan baik. Tetapi ini tidak akan bisa sempurna kalau pemerintah dan rakyat dan seluruh masyarakat bisa bekerja bersama-sama. Dan ini harus kita lihat menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk menjaga keselamatan dan keamanan ini. Walaupun ini sebenarnya merupakan panggilan institusi dari pemerintah ke pemerintah hadir. Tetapi kita berharap rakyat juga mempunyai pemahaman yang sama bahwa resiko ini jauh lebih besar kalau tidak dicegah, sehingga tentu ini menjadi tanggung jawab kita di dalam pencegahan. Dan tentu dalam ini perlu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa pandemi ini belum selesai dan pandemi ini akan bisa bergejolak kalau kita tidak membatasi mobilitas dan tidak menerapkan kesehatan secara. Jadi di kerjasama kita ya, Dok, ya, bersama bahwa tidak hanya pemerintah tapi tanggung jawab juga ada di tangan masyarakat. Kalau bicara mengenai ancaman gelombang ketiga yang diprediksi tadi, Dok, di akhir tahun atau bertepatan dengan libur panjang, ada juga anggapan bahwa ketika walaupun nanti ada gelombang ketiga tidak akan seberat ketika kita menghadapi Delta di Juli. Apakah ini bisa kita jadikan patokan bahwa walaupun ada gelombang ketiga paling tidak kita sudah belajar di Juli? Ya, yang berbeda itu adalah bahwa di saat akhir tahun ataupun awal tahun jumlah yang sudah divaksinasi jauh lebih tinggi pada saat di bulan Juli ataupun di bulan Agustus. Ini satu. Yang kedua bahwa PPKM sebagai instrumen untuk penanggulangan COVID-19 sudah lebih terletak secara mendasar di tingkat desa dan di kelurahan melalui satgas-satgas yang sudah ada di provinsi, kabupaten, kota untuk bisa bekerja sama menanggulangi COVID-19. Yang ketiga tentu rumah sakit dan isoter ini tetap akan berjalan melaksanakan tugasnya kalau terjadi lonjakan kasus. Tapi kita berharap tidak sampai demikian. Kalau kita seluruh masyarakat bisa menjaga bersama-sama melalui aturan-aturan dan regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah. Kalau kita melihat mapping lagi, Dok, bahwa Desember adalah tadi ada pelarangan tadi cuti bersama dihapus, lalu juga mobilitas diprediksi tinggi. Ketika kita sudah melalui Desember, apakah kalau nanti evaluasinya baik, apakah di awal tahun kondisi di tanah air diprediksi akan jauh lebih baik dari sekarang? Ya, kalau kita lihat 4 minggu terakhir, positivity rate itu di bawah 2%. Tapi kalau mendengar dari laporan dari Bapak Presiden bahwa minggu lalu bahwa 105 daerah kabupaten kota terjadi kasus, walaupun tidak signifikan, jauh masih di bawah angka yang ada di bulan Juli. Tetapi ini artinya
bahwa pengendalian COVID-19 ini belum sepenuhnya artinya masih gas. Isu ini, oleh karena itu kita harapkan komunikasi risiko ini harus sampai ke masyarakat. Jangan karena ada pelonggaran orang abai. Jangan karena ada pemulihan menganggap bahwa tidak ada lagi bahaya ancaman pandemi. Ini yang harus disadarkan sehingga euforia itu bisa dikalahkan dan kemudian euforia itu bisa juga ketutup dengan kewaspadaan. Kewaspadaan harus menguasai euforia kita. Kewaspadaan harus lebih dari segala-galanya di dalam kita melanjutkan kehidupan sosial kita, kehidupan ekonomi kita, maupun juga kehidupan budaya kita. Jangan waspada itu diletakkan di nomor terakhir, tapi kewaspadaan itu harus yang paling tinggi. Dengan demikian, protokol kesehatan itu akan menjadi paling utama di dalam mencegah terjadinya penularan. Baik dok, kewaspadaan harus lebih dari euforia. Itu yang saya bisa highlight karena kita tahu beberapa negara yang sudah fully vaksin bahkan sudah booster karena tadi lengah dan menganggap sudah lepas masker segala macam akhirnya kembali tumbang. Ya, dok. Kita tidak ingin itu terjadi di tanah air. Dr. Alexander Ginting, terima kasih atas waktunya. Salam sehat. Sehat. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami.